ini kan kata Paulus. Ini permasalahan, ini kan kata Paulus. Ini surat Paulus. Iya, kata Paulus bukan kata Tuhan Yesus. Nah, orang-orang banyak yang menjadi percaya Yesus karena pemberitaan Paulus. Mereka nggak sanksi gitu. Baik, selamat malam saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita berjumpa lagi di podcast kebenaran, mana channel ini berisi tentang video-video yang konsepnya adalah perbincangan tentang topik-topik iman kekristenan. Memang malam hari ini kita sudah sampai di episode ke-24. Masih tema tentang doktrin Alkitab. Malam hari ini seperti biasa saya ditemani oleh Pak Yusias. Selamat malam Pak Yusias. malam Pak Riko. Tetap semangat ya. Amin. Sebelah kanan saya persis ada Saudara Joshua. Selamat malam Joshua. Ya. Lalu ada narasumber kita yang senantiasa menemani kita setiap episode. Ya. Pak Gembala Kurnia. Selamat malam Pak Kurnia. Selamat malam Pak Riko, Yosua, Pak Yus. Malam. Ya. Baik, sebelum kita mulai saya meminta kepada Pak Yus untuk pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami kembali ada kesempatan untuk membuka acara podcast kebenaran. Di mana acara ini kami menyampaikan kebenaran firman dan kerinduan kami para penonton dapat mengerti, dapat menangkap, sehingga mereka juga boleh diselamatkan ya Tuhan. Karena tugas kami bagi orang yang sudah diselamatkan terus tidak hentinya menyampaikan kebenaran firman, yaitu Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pimpin acara kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih Pak Yus. Ya. Malam hari ini Pak Kurnia, saya ingin sekali angkat satu tema yang kebetulan ini bisa saya artikan, bisa disebut juga pernyataan, tetapi bisa juga disebut pengajaran. Karena beliau ini menyampaikan pernyataannya di depan umatnya, tetapi tidak dalam kondisi tertutup, dalam artian mereka sedang beribadah, begitu. Tidak, tetapi seringkali ini disebut berulang-ulang. Di tempat ibadahnya juga, di tempat umum juga, direkam juga. Bunyi pernyataannya begini. Ini saya ambil dari satu video kanal YouTube. Itu dalamnya yang kontennya tentang kayak nama yang sedang bercerita atau berpendapat. Dia ambil satu ayat di dalam Matius pasal 7. Coba tolong baca Pak Yus. Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, jadi berdasarkan bunyi dari ayat ini, maka dia menarik kesimpulan seperti ini, Pak. Begini bunyinya. Jadi menurut kayak nama, siapa saja, ini dia, yang menyebut Yesus Tuhan, katanya, tidak akan masuk surga. Jadi ditambah lagi, kalau tidak masuk surga, kemana dong ini? Kan pasti ke neraka punya. Jadi Yesus itu katanya, bahkan melarang orang untuk menyebut dirinya sebagai Tuhan. Intinya adalah itu. Nah, intinya adalah itu. Jadi mungkin menurut dia, maksudnya adalah, inti dari pengajaran Alkitab adalah, bahwa sebenarnya orang Kristen tidak boleh menyebut Yesus itu sebagai Tuhan. Kalau menyebut Yesus sebagai Tuhan, menyembah Yesus sebagai Tuhan, konsekuensinya adalah auto masuk neraka. Oh, melalui ayat ini gitu. Melalui ayat. Jadi dia menafsirkan seperti itu. Tetapi sebenarnya saya agak merasa ini juga sih, agak merasa terhibur juga dengan pernyataannya, karena saya pikir ini dia lucu tapi bukan pelawak. Kan gitu, dia lucu tapi bukan pelawak. Karena memang dia berusaha untuk menafsirkan ayat ini dengan pengertiannya sendiri. Sedangkan menurut kebanyakan pendapat orang Kristen yang bisa menafsirkan Alkitab, seharusnya Alkitab tidak
bisa ditafsirkan berdiri sendiri, begitu ya Pak Yus ya. Betul. Alkitab selalu bergandengan tangan dengan ayat-ayat sebelumnya, bahkan ayat setelah itu, atau kita bisa lihat satu perikop dari keseluruhan yang di mana ayat itu berbunyi. Menurut saya begitu. Tapi saya tidak mau terlalu bablas untuk menjelaskan ini lebih terperinci lagi karena itu masih dalam kapasitasnya Pak Gembala Kurnia yang lebih tepat untuk menjelaskan ini sesuai dengan Alkitab. Jadi menurut Pak Gembala bagaimana? Apakah orang Kristen seharusnya dilarang Tuhan Yesus untuk menyembah atau menyebut dia sebagai Tuhan? Jadi kalau menyebut Tuhan ini pasti masuk akal. Ini berbahaya loh Pak, karena kalau pengajaran ini benar ternyata berarti saya masuk neraka nih. Saya nggak akan sebut lagi gitu. Kalau pengajaran ini benar. Tetapi kalau salah, saya berharap seperti kayak nama mengajarkan ini karena mengasihi kami, maka kami pun akan memberikan pembahasan karena mengasihi pakai nama. Silakan Pak Gembala Kurnia. Ya. Sebenarnya kalau baca ayat ini saja sebenarnya, Iya. ayat ini saja itu kita juga tidak akan menarik kesimpulan seperti Langsung seperti itu. seperti Pak Kainama yang bilang Yesus melarang orang nyebut dia Tuhan. Kan gitu. Iya. Kan kalau bacanya kan begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Iya. Nah, dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga ini juga berseru Yesus Tuhan, Tuhan. Oh. Kan gitu. Iya Pak. Iya. Jadi bukan Yesus melarang disebut Tuhan, Tuhan begitu. Artinya ini ada orang yang menyebut Tuhan, Tuhan gitu kan. Ini tidak masuk surga. Karena sudah sebut Tuhan. Nah, tetapi ada yang menyebut Tuhan, Tuhan masuk surga. Oh. Kan gitu. Kan Oke. bukan setiap orang. Berarti ada yang masuk surga. Ada yang masuk surga karena menyebut Tuhan. Yesus Tuhan, Tuhan. Iya. Kan begitu. Nah, yang nyebut Yesus itu Tuhan, Tuhan, tapi nggak masuk surga itu yang bagaimana? Kan gitu. Itu pemahamannya Nah. dalam satu ayat saja ini. Satu ayat ini. Belum dirangkai dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya Pak ya. Tuh. Nah, kalau untuk dapat penjelasan kan siapa yang dimaksudkan Tuhan Yesus? Orang berseru Tuhan, Tuhan, tapi nggak masuk surga. Ada ciri-cirinya gitu ya Pak. Kalau kita baca karena ini sebenarnya kan kelanjutan dari ayat-ayat di atasnya Iya. tentang peringatan nabi-nabi palsu. Iya. Ayat 15 coba dibaca. Ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nyamar seperti domba. Tapi domba bukan ini. Bukan. Bukan, nyamar. Nyamar ya Pak. Nyamar. Menyerupai domba ya. Menyerupai domba. Nabi-nabi palsu kan Tuhan Yesus juga kasih peringatan begini. Kesesatan itu harus ada. Tapi celakalah yang mengadakan. Nah, yang mengadakan penyesatan itu siapa? Itu kan nabi palsu. Itu kan yang ngajarin salah. Kan gitu. Nah, itu yang menafsirkan Alkitab amburadul seperti pakai nama begitu. Gitu ya. Ya kan? Malah karena aneh. Ini kan tidak, Yesus bukan melarang orang menyebut dia Tuhan di sini. Tetapi ini bicara waspada kamu. Ada nabi-nabi palsu. Iya. Nah, nabi-nabi palsu itu kenapa bisa menipu orang? Karena juga nyebutnya Tuhan Yesus juga. Gitu. Ini artinya ada peringatan bahwa di dalam kekristenan ini akan ada penyesat-penyesat. Yang menyebut Yesus adalah Tuhan juga. Menyebut Yesus adalah Tuhan. Itu di lingkup kekristenan sendiri Pak ya. Di lingkup kekristenan. Ada penyesat. Penyesat. Apalagi di luar kekristenan Pak ya. Karena yang di luar itu kan nggak perlu disesatkan lagi. Oh begitu. Yang di luar belum Sudah, terkenal dan ya, itu Pak ya. sudah terlihat langsung ya, Pak. Padahal yang di luar memang sudah sesat Pak ya. Iya. Oh, iya. Ini sama sebut Tuhan seperti kita. Jangan-jangan seiman dengan kita Pak. Bagaimana? Seiman nggak dengan kita? Bukan seiman, tetap karena menyebut Yesus Tuhan, ya kan? Tetapi tidak melakukan kan kehendak Bapa Bapa di surga. Berarti dia tanda kutip mengaku dirinya Kristen gitu Pak. Mengaku dirinya
Kristen, nyebutnya diri Kristen. Gitu. Jadi ini adalah peringatan di dalam lingkup orang yang pengikut Kristus. Gitu. Itu orang-orang Kristen sebenarnya ya, Pak. Di dalam lingkungan Kristen. Nah, kalau di dalam Rasul Yohanes kan memperingatkan ada antikristus. Gitu. Ya kan? Ya. Tapi antikristus, Pak. Ya antikristus. Tapi sebut Yesus adalah Tuhan juga. Antikristus kan begini, anti itu melawan, juga anti itu juga menggantikan, kan begitu. Preposisi. Betul. Jadi perannya itu bisa melawan atau menggantikan. Menggantikan peran Kristus, Pak. Menggantikan peran Kristus. Nah, yang nabi-nabi palsu ini termasuk orang yang menentang-nentang Kristus dengan pengajaran-pengajarannya, tetapi ngaku-ngaku Tuhan-Tuhan juga, seperti itu. Nah, jadi karena yang dilakukan di ayat 22 itu oleh si nabi-nabi palsu. Oh, jadi ayat 22 ini menjelaskan tentang perbuatan si nabi-nabi palsu itu ya, Pak? Jadi saya baca ya. Iya. Pada hari terakhir, kan ini namanya kan peringatan. Iya. Gitu. Peringatan banyak orang. Nah, rupanya yang nabi palsunya banyak. Oh. Gitu. Nabi palsunya banyak. Katanya orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Nah, ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi yang masuk neraka ini adalah yang nabi palsu atau yang disesatkan oleh nabi palsu ini. Jadi menyebut Tuhan-Tuhan gitu. Tetapi sebenarnya tidak melakukan kehendak Bapakku. Ini menarik loh Pak Kurnia, maaf saya potong sedikit. Karena tadi Pak Kurnia kasih garis bawah nabi palsu menyebut Tuhan. Tapi ini menurut saya ada yang ganjil menurut saya. Karena yang dia lakukan itu kan berseru kepada Tuhan nomor satu. Bernubuat demi nama Tuhan. Bukan demi nabi iblis loh Pak. Iya. Mengusir setan demi nama Tuhan. Bukan mengusir setan demi nama setan. Mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan. Kok bisa ini? Yang dilakukan demi Tuhan tapi bukan pekerjaan untuk Tuhan gitu. Ya namanya kan nyamar. Oh. Gitu. Menyamar seperti domba. Nah, Tuhan Yesus juga sudah kasih peringatan. Misalnya kita di Matius pasal 24. Ini ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya, jadi Mesias palsu, nah, maka bilang saya bilang tadi kan antikristus kan, antikristus gitu. Itu nabi-nabi palsu muncul dan mereka mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat. Nah, ini cara nipunya itu pakai tanda-tanda mujizat gitu. Makanya tadi di Matius pasal 7 tadi dikatakan nanti di akhir zaman orang nabi-nabi palsu itu berkata, aku bernubuat demi namamu gitu. Jadi orang itu bilang Tuhan berbicara kepada saya. Kan gitu. Hari ini banyak nggak? Banyak. Ya, banyak sih Pak. Di dalam kekristenan. Iya. Kan begitu. Ya, ini konteksnya dalam kekristenan ya Pak ya. Aku mengusir setan demi namamu. Ada nggak? Ya. Kan banyak. Nah sekarang persoalannya itu adalah kenapa palsu? Kan begitu. Kenapa palsu? Karena begini. Kita kan percaya Alkitab kita ini satu-satunya firman Tuhan. Ya. Jadi ketika kitab Wahyu itu sudah selesai ditulis, berarti sudah final itu. Ya. Tidak ada pewahyuan dari Allah. Sudah selesai. Kan gitu. Ya. Nah, berarti kalau Allah tidak memberikan wahyu lagi dan orang masih berkata Tuhan berbicara kepada saya. Oh iya. Itu kira-kira dari Tuhan atau bukan?
Pasti bukan dari Tuhan. Bukan. Karena Tuhannya sudah nggak kasih wahyu lagi. Berarti itu yang disebut palsu itu. Itu palsu karena dari Tuhan sudah clear tidak ada, tetapi dia masih ngomong dia dari Tuhan. Nah, inilah yang terjadi pada zaman Yeremia. Gitu. Yeremia juga kan nyebut nabi-nabi palsu itu mengapa? Karena Tuhan tidak ngomong ke mereka, Tuhan kan ngomongnya ke Yeremia. Mereka ngomongnya tetap dari Tuhan. Maka kontra terus gitu. Antara ajarannya Yeremia, seruannya Yeremia dengan nabi palsu itu nggak ketemu terus, gitu. Yeremia bilang bertobat nanti akan dihukum, mereka bilang enggak, gitu. Kita akan makmur. Gimana gitu? Jadi Tuhan itu ngomong lewat Yeremia atau ngomong lewat nabi palsu itu, kan begitu. Nah, Yeremia kita baca Yeremia 27 ayat 14-15, Yeremia 27. Janganlah dengarkan perkataan nabi-nabi yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Sebab aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan, tetapi mereka bernubuat palsu demi namaku. Sehingga kamu kucerai-beraikan dan menjadi binasa bersama-sama dengan nabi-nabi yang bernubuat kepadamu itu. Iya. Katanya, jangan dengarkan perkataan nabi-nabi yang berkata, janganlah kamu takluk kepada Raja Babel. Nah, ini kan Yeremia kan? Nah, tetapi nabi palsu itu bilang apa? Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu, sebab aku tidak mengutus mereka. Nah, demikianlah firman Tuhan. Yeremia kan bilang, kita takluk. Gitu. Nabi palsu bilang, ya jangan takluk. Gitu. Kita umat Tuhan. Gitu kan. Jadi, kita biji mata Tuhan. Jadi kelihatannya isi daripada nubuatannya itu seolah-olah itu positif gitu ya Pak? Akan positif gitu. Tapi Tuhan kan memang lagi menghukum mereka. Kan gitu. Yeremia bilang kita harus takluk. Gitu. Nah ini unik sebenarnya Pak, di zaman-zaman saat ini banyak justru yang tadi dikatakan mengaku dapat suara dari Tuhan karena ini positif maka dipandang ini dari Tuhan. Ya positif intinya adalah positif menurut perasaannya kan gitu. Tetapi masalahnya adalah Tuhan bicara atau tidak kan gitu. Nah nabi palsu adalah Tuhan tidak bicara, kamu nggak usah ngomong terus, itu palsu gitu. Nah kalau kita ini sebenarnya lebih gampang. Kenapa? Karena posisi kita ini adalah posisi Alkitab itu sudah selesai ditulis gitu. Kitab Wahyu sudah selesai ditulis, rasul sudah tidak ada rasul lagi, berarti kan memang proses pewahyuan sudah apa? Sudah berhenti, tidak ada lagi. Gitu. Jadi semua gitu yang mengaku nabi, ya kan? Semua yang berkata dia mendapatkan pewahyuan itu palsu. Gitu. Semua. Gitu. Setelah Alkitab selesai ditulis dan sudah dikanonkan, dan tahun 100 itu kan sudah tidak ada rasul, ya kan? Tahun 100 itu sudah tidak ada rasul, ya, jadi sudah tidak ada yang menilai, gitu. Karena kan rasul itu adalah otoritas Tuhan pasca Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, kita baca lagi ya di Yohanes pasal 20 ayat 22 itu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengemusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya. Nah, terus Pak? Terus? Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Maksudnya kamu ini rasul-rasul ya Pak? Rasul-rasul. Jikalau rasul-rasul mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu ini rasul-rasul lagi ya Pak, dan jikalau rasul-rasul menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ya, dosanya tetap ada. Maka Paulus bilang dia itu juga sebagai rasul Kristus, dia itu memiliki pikiran Kristus. Kalau gini Pak, ini kan yang bisa mengampuni dosa orang hanya Tuhan. Betul. Ya. Apakah berarti pekerjaan rasul-rasul itu merepresentasikan pekerjaan Tuhan di dunia? Itu sama dengan begitu tidak? Tuhan, rasul-rasul itu adalah wakilnya Tuhan setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Iya, kan begitu. Jadi rasul-rasul itu dikasih otoritas khusus
oleh Tuhan. Ini tidak dimiliki oleh Orang biasa. orang Kristen yang lain gitu. Ya kan? Jadi khusus rasul. Khusus rasul saja. Dan sekarang sudah tidak ada rasul lagi Sekarang pasti. tidak ada rasul Wah. gitu kan. Karena nggak mungkin ada orang bisa memenuhi syarat menjadi rasul Yesus Kristus. Kan begitu. Karena untuk menjadi rasul Yesus Kristus itu kan syaratnya Dibaptis. itu sudah mengikut Yesus Kristus dari sejak siapa? Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dibaptis oleh Yohanes Pembaptis juga kan. Tapi masalahnya belakangan ini sering saya juga mendengar ada yang mengaku dirinya mendapat kenabian lah, kerasulan lah. Menggenapkan ayat tadi itu. Oh, jadi balik lagi ke ayat itu. Ya, menggenapkan ayat itu kan gitu. Ya. Kan pada hari terakhir memang kapan kan gitu. Ya, Gitu. Banyak yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan. Nah, maksudnya ayat ini adalah memperingatkan, oh nanti hati-hati loh, gitu loh. Kepada pengikut-pengikut Kristus itu hati-hati, hari terakhir akan ada banyak nabi palsu. Kenapa? Karena memang Alkitab ini nanti akan selesai ditulis, Tuhan tidak memberikan pewahyuan lagi, sudah berhenti. Jadi yang mengaku-ngaku Tuhan bicara dengan dia, pasca Wahyu pasal 22 ayat 21 selesai ditulis, Rasul Yohanes sudah tidak ada, dia itu pasti palsu. Jadi unik ya Pak. Jadi ayat ini sebenarnya tidak merujuk kepada tadi ya Yesus melarang orang untuk menyebut Tuhan. Betul, gitu. Ini kenapa saya katakan bahwa nabi-nabi palsu ini tidak akan selamat. Kenapa? Karena dia itu nyebut Yesus Tuhan, ya kan? Tetapi kan tidak melakukan kehendak Bapa. Kan begitu. Melakukan kehendak Bapa ini berarti apa? Berarti kan dia itu tidak bertobat sungguh-sungguh. Kalau menyebut Yesus Tuhan, gitu. Setan pun juga nyebut Yesus itu Tuhan. Bahkan gemetar. Kan gitu. Ya. Mengerti gitu, setan Yesus itu Tuhan itu setan juga mengerti. Kan begitu. Tetapi ini kan hanya pengetahuan pasti. Kan gitu. Ini hanya pengetahuan, ya memang tidak ada kesempatan untuk setan untuk bertobat. Nah, jadi orang yang menyebut betul-betul Yesus itu Tuhan akan melakukan kehendak Bapa di surga. Salah satunya apa? Coba kita baca Injil Yohanes pasal 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku. Nah, ini kehendak apa? Bapakku. Jadi harus melakukan ini nih. Yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membagikannya pada akhir zaman. Ya, jadi melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Gitu kan. Jelas sekali nih sih Pak ayat ini. Nah, kalau misalnya ayat 54, Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Ya. Dan aku akan membagikan dia pada akhir zaman. Amin. Jadi, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Nah, ada yang memang berpikir, oh berarti perjamuan Tuhan itu, perjamuan kudus orang sebutnya itu bikin orang masuk surga, kan makan daging. Gitu. Minum darah. Tidak, ini maksudnya apa? Makan dagingku, minum darahku ini kan percaya kepadaku. Kan gitu. Nah, itu yang akan mendapat hidup yang kekal begitu. Jadi nggak boleh menyebut Yesus itu Tuhan. Justru untuk masuk surga itu harus menyebut Yesus itu Harus percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu. Dan Allah Bapa mengutus dia. Betul. Harus percaya Yesus itu Tuhan. Nah, harus nomor 1 melakukan kehendak Bapakku. Yaitu apa? Percaya kepada Yesus Kristus. Karena kalau hanya berseru di mulut-mulut saja, nggak di hati, itu tidak menyelamatkan. Gitu. Coba kita baca Roma pasal 10 ayat 9 sampai 13 ini. Coba kita baca. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, jadi benar, percayanya
mengaku di mulut cukup tidak? Dalam hati juga. Nah, Dan dan percaya dong. di hati, kan gitu. Nah, kalau hanya di mulut saja, nah, Tidak itu di tadi hati. nabi-nabi palsu tadi. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Oh, Yesus gitu ya. Oh, Yesus. Gitu. Lu buat nih gitu ya. Lu buat nih mengusir setan nih. Dalam nama Yesus. Dalam gitu. nama Yesus. Begitu. Nah, jadi percaya di dalam hati. Nah, coba lanjutkan. Percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi perhatikan ayat 12 itu. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu Tuhan dari semua orang. adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Iya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, siapa ini? Yesus. Yesus Kristus, kan gitu, akan diselamatkan gitu. Jadi orang yang diselamatkan itu harus percaya, mengaku di mulut, percaya di hati Yesus itu adalah Tuhan, maka akan ada perubahan hidup. Amin. Gitu. Sedikit saya komentarin ini, Pak. Ini kan biasanya orang yang di luar sono nih, yang di luar sono, Di luar, Pak. bukan kekristenan. Iya, iya. Nah, ini kan kata Paulus. Ini permasalahan, ini kan kata Paulus. Ini suratnya Paulus. Ini iya, kata Paulus, bukan kata Tuhan Yesus. Nah, bagaimana untuk menjelaskan statement yang di luar sono? Kata Paulus ini. Bukan kata Yesus ya, Bukan Pak. kata Yesus. Ini pengajaran Paulus, bukan pengajaran Yesus. Ini sering sekali. Iya. Kalau kita kutip ayat-ayat di dalam surat-surat Surat Paulus, Paulus, dia akan mendobrak seperti itu. Itu kan kata Paulus, gitu. Kita itu Gimana? secara logika saja ya sebenarnya kan. Secara logika itu ya lebih bagus percaya Paulus daripada percaya omongan orang yang Itu yang sederhananya, Pak ya. Logika sederhananya, Pak. ya enggak. Karakternya jelas, Iya. kan gitu, moralnya tinggi, Iya. kan gitu. Apalagi keluar yang mengajar, yang menyatakan nabi setelah ratusan tahun setelah rasul-rasul mati ya, Pak. Lebih nggak jelas lagi kan gitu. Betul. Dan orang-orang banyak yang menjadi percaya Yesus karena pemberitaan Paulus. Mereka nggak sanksi gitu. Mereka nggak sanksi. Nah, mereka itu yakin bahwa memang Paulus itu adalah Rasul Yesus Kristus untuk bangsa non Yahudi gitu. Jadi kalau Paulus menuliskan dia ini jadi rasul untuk bangsa non Yahudi, tidak ada yang membantah gitu. Mereka percaya gitu. Dan omongan Paulus ini yang mereka percaya gitu. Bahkan Petrus sendiri melegitimasi ya, Pak. Melegitimasi. Jadi normatifnya kepada orang-orang di kalangan Kristen ini kan, normatifnya lebih percaya omongan Rasul Paulus daripada omongan yang di luar kekristenan gitu, Pak ya. Harusnya seperti itu. Ya kan? Ya. Jadi maka Paulus sendiri sudah kita bahas, dia membuktikan dia kerasulan dan ini sangat perlu memang begitu. Jadi melakukan kehendak Bapa itu yaitu berarti sungguh-sungguh percaya dalam hati, baik di mulut dan di hati. hati gitu. Jadi kalau sudah percaya di hati, berarti kan mulut itu berserunya apa? Ya. Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Kan seperti itu. Sedikit saya ini Pak, saya sedikit memberikan tambahan pertanyaan. Ini kan pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku. Ini kan tadi Pak Kurnia jelaskan ini nabi-nabi palsu. Boleh nggak sedikit saya tambahkan, ini juga termasuk pengajar-pengajar palsu. Oh iya. Pengajar termasuk yang ngasih tahu bahwa kalau Tuhan tidak mau
disebut Yesus itu ya, termasuk Iya. kayak mana ini pengajar palsu Pak ya. Nah, ya kan? Betul Pak ya? Betul lah. Oh, iya, pengajar Atau palsu. kalau Tapi kan dia tidak kategori nabi palsu. Iya, pengajar palsu. Nah, itu. kalau saya sih saya berpikir dia mencintai Yesus dengan cara yang salah. Oh gitu. Kalau mencintai Yesus itu kan harus dari hati. Iya, iya. Dia rupanya di luar hati. Karena memang melihat dari fenomena banyak sosial media yang videonya berseliweran di mana-mana, terutama dari para mualaf. Ini saya sendiri berpikir aneh juga gitu loh. Waktu mereka jadi orang Kristen, mereka jarang kupas Alkitab. Iya. Suaranya nggak ada sama Iya. sekali. Tapi setelah dia tinggalkan Kristen, pagi bangun dia kupas Alkitab. Siang melek dia kupas Alkitab. Malam sebelum tidur dia Iya. kupas Alkitab. Karena itu Pak, dia saking jatuh cintanya sama Yesus. Nah ini, yang mau makan ingat Yesus. Yang mau mandi ingat Yesus. Dan gara-gara Yesus jadi tenar. Gitu. Mantap ya. Tapi begini, saudara yang menyaksikan ngobrolan kami ini, kita sama sekali kami tidak bermaksud memiliki niat untuk menyerang satu orang, bahkan menyerang keyakinan, tidak. Tetapi saat pernyataan tentang Alkitab yang akhirnya ditarik keluar menurut kita bilang mengeksegesis menurut pemahaman dia sendiri, dan itu ternyata salah bahkan menyesatkan orang. Ingat ya, di garis bawahi, salah bahkan menyesatkan orang. Maka tugas setiap orang atau setiap anak Tuhan yang mengerti kebenaran wajib memberitahu. Meluruskan. Iya, meluruskan. Karena apa? Karena berbahaya. Karena saat orang yang tidak memiliki pengetahuan dan akhirnya menerima pengajaran itu dan akhirnya masuk neraka, kita diam, Tuhan tuntut kita loh. Amin. Jadi kami melakukan ini seperti Pak Kainama mengasihi kami lebih mengasihi lagi. Kami tidak ingin Pak Kainama masuk neraka. Jadi segeralah bertobat, percayalah kepada Yesus Kristus yang bersumber dari Alkitab. Tadi setelah banyak penjelasan ternyata memang justru pernyataan Pak Kainama ini adalah antitesis daripada doktrin Alkitab. Ya. Nah, gitu loh. Jadi inilah ajaran yang bersumber dari Alkitab. Tadi Pak Gembala Kurnia sudah banyak memberikan pelajaran ya. Nah, ini satu lagi loh Pak. Sebenarnya saya lebih tertarik kepada membedakan ini. Kalau kita bilang, saya mau ambil analogi barang asli dengan barang palsu. Kalau kita bilang pengajaran Kainama, sebenarnya orang Kristen yang buta aja, saya bisa kasih tanda petik, yang buta saja dengan mudah bisa membedakan, ini bukan ajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Yang sulit ini loh Pak, yang seperti tadi, yang sulit tadi, semuanya pakai nama Yesus kan gitu. Ini Yesus, ini Yesus gitu. Orang Kristen awam akan buset, sakit 5 tahun sembuh gara-gara Yesus. Miskin kenal Yesus, tahu-tahu jadi kaya kan gitu. Dapat nubuat yang positif. Terus hampir mati bangkit karena Yesus. Bahkan katanya sempat naik turun surga, kita nggak tahu dia pakai apa namanya jasa layanan apa namanya Airlines. bisa masuk surga, masuk neraka sih. Ya, dua-duanya sama. Dua-duanya. Jadi gimana caranya orang Kristen membedakan itu adalah benar-benar kejadian atas pimpinan Tuhan atau atas pimpinan setan? Ya, begini kan Tuhan Yesus kan bilang pada hari terakhir itu tidak bicara pada zamannya Tuhan Yesus. Oke. Kan gitu. Jadi nabi-nabi palsu itu belum ada muncul di zaman Yesus Kristus. Ya. Dia itu bikin kacau begitu itu belum, tapi Yesus memang pada hari terakhir. Banyak gitu. Banyak ya Pak? Banyak. Gitu. Banyak. Mengapa? Jadi karena kan patokannya adalah Tuhan tidak ngomong, dia masih terus ngomong. Kan gitu. Nah, sekarang kapan Tuhan berhenti ngomong? Oke. Gitu. Berhenti memberikan wahyu Pak ya maksudnya. Berhenti memberikan pewahyuan kan gitu. Ya, kalau kita percaya Alkitab ini firman Tuhan satu-satunya, maka selesai memberikan Alkitab ini selesai ditulis, Allah sudah berhenti, dia memberikan wahyu. Berhenti total. Berhenti total. Oke. Allah itu tidak mungkin begini loh. Untuk minum ini, saya boleh minum apa tidak, Tuhan akan kasih tahu dulu.
Kurnia, kamu minum itu. Nah, enggak begitu, wahyu itu enggak begitu gitu. Wah, itu bagaimana sih sebenarnya Pak? Coba dijelaskan kepada pemirsa. Jadi wahyu itu kan gunanya bukan personal kamu untuk kamu minum ini apa tidak, kan enggak gitulah. Kan gitu. Jadi ini adalah satu pengajaran untuk memperkenalkan dirinya kepada ciptaan, kepada manusia gitu. Maka kita ini mengenal Allah itu hanya bisa dari yang diungkapkan saja. Ulangan 29 ayat 29 kan? Ya. Gitu. Jadi yang diungkapkan saja, yang tidak diungkapkan ya nggak usah. Kita nggak perlu menggali-gali. Dan semua yang diungkapkan itu ada di dalam Alkitab. Iya. Oh. Yang harus kita terima. Yang maksudnya. harus kita terima. Yang tidak diungkapkan nggak perlu kita gali-gali, Pak ya. Tuh. Berarti isi dari wahyu itu bukan bersifat pribadi, maksudnya artinya pribadi untuk dia, seperti Bapak tadi bilang jangan minum ini, jangan minum itu gitu. Tetapi lebih kepada isinya kepada suatu pengajaran ya Pak. Iya, pengajaran dan tentunya untuk mengenal Tuhan yang benar gitu ya Pak. Nah, kalau begitu, berarti kan boleh dong saya tarik kesimpulan. Andai ada suara yang secara audible, saya bilang audible, berarti kan benar-benar kedengeran. Dan akhirnya dia menganggap itu seperti dari Tuhan. Walaupun seolah-olah menurut dia itu menuntun kepada kebajikan. Walaupun seolah-olah menuntun kepada kebajikan. Ya, itu tadi. Berarti kita orang Kristen boleh dong dengan tegas, itu setan. Begini kan ada setan juga bisa. Oke. Tetapi ada bisa juga kan karena sakit jiwa. Gitu. Kan lihat orang di pinggir jalan itu kan ngomong-ngomong sendiri. Yang orang gila ngomong-ngomong sendiri. Tapi sakit jiwa mobilnya BMW loh Pak. Makanya saya bilang kan tidak semuanya. Iya, oke. Kita ditanya kenapa ngomong-ngomong sendiri? Karena memang bagi dia ada yang ngomong. Oh. Gitu. Dia ngomong-ngomong itu dia jawab suara-suara itu. Oh. Itu berarti udah ada namanya kejiwaan ya. Gangguan jiwa. Begitu. Tapi bisa juga berarti ada yang mungkin mengaku-ngaku saja gitu ya Pak. Oh ya kalau dia bohong, kalau itu kan bohong. Kalau memang dia dengar audio bener-bener gitu kan, itu pasti bukan dari Tuhan. Tapi gini Pak, masalahnya juga di luar sana juga pernah ada yang bilang kan Tuhan itu dari dulu sampai sekarang kan tidak berubah. Dia kekal, dia hidup. Ya dia sama seperti kita, maksudnya dalam artian dia hidup berarti bisa bicara dong. Bisa. Seperti halnya dikatakan orang yang sudah percaya Yesus akan terima Roh Kudus. Nah Roh Kudus kan gak bisu katanya. Nah kalau begitu, masa udah terima Roh Kudus cuma diem doang, gak ada suaranya, gak ada ngomongnya. Nah itu bagaimana Ya itu pakai Pak? Alkitab. Amin. Kan gitu. Memang yang mengingatkan rasul-rasul, ya kan, untuk apa yang harus dia tulis ini siapa? Roh Kudus. Kan Roh Kudus. Nah Roh Kudus itu sekarang dimeteraikan di dalam hati kita. Ya. Nah Roh Kudus yang di dalam hati kita itu akan berbicara seturut dengan Alkitab ini. Jadi kalau itu tidak seturut dengan Alkitab berarti itu memang bukan Roh Kudus gitu. Jadi patokannya harus cocokkan ke dalam Alkitab. Nah, bagaimana kalau dia bilang apa yang dia dengar itu sama kok kayak di Alkitab katanya. Ya. Yang dia dengar ini sama kayak di Alkitab gitu bukan Pak? Sama yang kayak di dalam Alkitab. Iya. Bacanya Alkitab. Alkitab kan begitu. Ngapain dengerin baca Alkitab kan? Nah, tapi dia bilang kan ya memang karena Roh Kudus itu kan hidup, bisa ngomong loh. Ngomongnya bahasanya pakai Alkitab, terus dia nyalanya terang lagi ya kan? Ya. Nah, itu. Ya banyak yang saya banyak dengar seperti itu. Iya. Begini, itu tidak mungkin Roh Kudus itu kalau misalnya bicaranya sama seperti ini, itu bukan suara Roh Kudus lah. Artinya apa? Itu kita pernah baca, ya, kemudian Roh Kudus mengingatkan kita. Berarti memberikan iluminasi. Betul. Jadi bukan Roh Kudus bersuara lagi seperti yang dia suarakan kepada Rasul, nggak begitu. Iya. Jadi pekerjaan Roh Kudus kan menerangi kita ketika kita membaca Alkitab ini yang adalah karangan dia sendiri, karangan Roh Kudus, karena penulis kan itu diilhami oleh Roh Kudus, gitu. Jadi
Nah, kita mendapatkan penerangan. Jadi bukan Roh Kudus akan Ngomong lagi gitu. kasih tahu begini. Oh, caranya ini artinya begini loh. Enggak begitu. Berarti sebenarnya juga bisa jadi ada kesalahpahaman dari kalangan banyak orang mungkin ya Pak. Makanya kalau ada yang berpikir kita nggak perlu guru. Nggak perlu guru. Ya, Nggak perlu sekolah. nggak perlu sekolah. Karena ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Langsung saja. Diajar Roh Kudus langsung. Nah itu juga saya Ini takutnya kalau nggak perlu sekolah, takutnya kayak mana? Kayak nama. Iya kayak dia akhirnya jadi pengajar sesat. Iya. Karena kan begini, itu saja statement itu sudah kontradiksi dengan Alkitab. Iya. Gitu. Kenapa kontradiksi dengan Alkitab? Karena Allah di dalam jemaat itu kan memberikan yang namanya gembala, guru, penginjil, kan gitu. Nah, ini diberikan di dalam jemaat gitu untuk memperlengkapi jemaat. Ya. Kan begitu. Dikasih tahu bahwa ada karunia juga mengajar. betul. Ya, yang ngasih karunia mengajar siapa? Kan Roh Kudus. Roh Kudus memberikan karunia seseorang dalam jemaat untuk mengajar. Masa Roh Kudus pula akan berkata jangan mau diajar sama manusia? Iya. Bagaimana sih? Iya, betul. Gitu. Iya. Jadi kontradiktif. Itu kontradiksi. Itu Iya. pasti statement begitu itu bukan dari Roh Kudus. Jadi harusnya orang itu yang diajar jadinya. Betul. Gitu. Nggak bisa. Guru itu diberikan karunia mengajar, di dalam jemaat yang memberikan adalah Roh Kudus. Begitu. Wah, mantap ini. Nah, jadi balik sedikit ke tadi yang urusannya Pak Kainama tadi kan. Yesus sendiri itu kalau dia itu melarang dirinya disebut Tuhan, gitu kan. Dia itu harus marah-marah Kak, dengan orang yang menyebut dirinya Tuhan gitu. Nah, misalnya kalau kita baca Matius 20 ayat 30, malah Tuhan Yesus kan nggak memarahi dia gitu. Matius 20 ayat 30. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru. Katanya, Tuhan, makin keras berarti saya juga makin keras Pak. Ikutnya kitab. Tuhan, gitu. Anak Daud, kasihanilah kami. Nah, terus Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan. Tuhan lagi nih berkali. Supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut Yesus. nah, harusnya kalau Yesus Kristus itu nggak mau dipanggil Tuhan, ini orang ini kan Diomelin. Jadi maki-maki pasti Pak. maki-maki, ya kan? Diomelin. Seperti dia membalikkan meja bait Allah kan gitu kan, gitu. Meja-meja di dagang-dagang itu. Sambil ngomong dia seperti kayak nama. Nanti kamu masuk neraka. Nanti kamu masuk neraka. Kalau pakai nama bingung, mana ada ayat yang ngaku Yesus itu Tuhan? Nah ini dia. Ini banyak gitu loh. Jadi kalau kita ada waktu 3 jam, mungkin bisa 5 jam lebih kita cari di mana ayatnya, di mana Yesus menyebut dirinya sebagai Tuhan. Nah, coba misalnya lagi Yohanes 13 ayat 13 dan 14. Maksudnya tambah lagi nih. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Nah, kamu masuk neraka, gitu kan? Harusnya. Gitu. Dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jadi kan Tuhan Yesus malah bilang apa? Tepat. Bukan masuk neraka. Sebab memang akulah kata guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Iya. Jadi seperti itu. Tuhan nggak mengancam mereka, kamu panggil sekali lagi, Masuk neraka. nggak ada begitu. Berarti sebaliknya malah kayak namanya masuk neraka, Pak. Dia harus benar-benar bertobat dari ini. Belum. Jangan tutup dulu. Mungkin dia bisa bertobat. Oh iya. Gitu, ya. Dan kita berharap kayak nama bertobat lah ya. Nah, jadi murid-murid Yesus Kristus pasca kebangkitan dia tahu betul-betul bahwa Yesus itu Tuhan. Tahu betul-betul, mereka nggak sanksi sedikit pun.
Coba kita baca Kisah Rasul pasal 1 ayat 21. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Ini nyebutnya apa? Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Selamat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kan begitu. Iya. Selamat Tuhan Yesus. Jadi penulis Kisah Para Rasul Ya. menyebut Yesus itu sudah apa? Tuhan. Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Nah, di dalam cerita ini kalau kita membaca ayat 23-24 coba. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari kedua orang ini." Ya, jadi ini kan mau cari pengganti Yudas. Yudas Iskariot ya. Dan ini adalah mau cari Rasul Yesus Kristus. Mereka berdoanya kepada siapa? Yesus. Biar Yesus yang pilih sendiri ya Pak. Ya Tuhan. Kan gitu. Amin. Itu dialamatkan kepada Yesus Kristus yang sudah naik ke surga. Kan begitu. Dan murid-murid berdoa. Gitu. Mereka tahu mereka ini bukan menuhankan manusia. Iya. Kenapa? Karena mereka sudah tahu Yesus Kristus sudah membuktikan memang dirinya adalah Tuhan. Begitu. Nah, kalau surat-surat yang lain ya, murid-murid di Alkitab ini kan di awal-awalnya kan selalu salamnya dari Yesus, Tuhan Yesus Kristus, gitu kan. Bahkan Yakobus sendiri, kalau kita baca Yakobus, coba Yakobus 1 ayat 1. Yakobus 1 ayat 1. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Ini saudaranya ya Pak. Saudara. Ya, saudara. Kandung ya Pak. Kandung. Yang awalnya nggak percaya ya Tuhan. Iya, adiknya ya Pak. Adik. Bukan Begitu salam dari Yakobus, adiknya Yesus. Bukan. waktu dia masih bersama-sama Yesus, dia bingung. Saat masih bersama dia bingung, ini Tuhan atau benar? Pokoknya ini. Pokoknya ini. Tapi setelah disalib, dikubur, dia bangkit, baru dia Nggak jadi sombong Pak. Hati-hati loh, abang saya Tuhan. Nggak begitu. Jadi dia nyebutnya jadi hamba. Hamba ya. Dia hamba karena dia tahu bahwa Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan dia. Amin. Dia hamba. Ya. Begitu. Satu lagi di Yakobus pasal 2 ayat 1. Saudara-saudaraku, sebab orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia. Orang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia. Tuhan kita. Jadi kalau tidak berseru kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati, tidak bertobat sungguh-sungguh dari dosa dan tidak percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang datang, yang mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita, menjadi penebus dosanya, dia tidak mungkin diselamatkan, tidak mungkin masuk ke surga, begitu. Kan tadi Roma pasal 10 ayat 13 itu kan, sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Tidak ada cara lain. Keselamatan hanya bisa didapatkan kalau seseorang itu mengakui Yesus itu Tuhan. Dan dia berarti menjadi hamba dari Yesus Kristus. Seperti Yakobus tadi. Artinya apa? Kalau hamba dari Yesus Kristus, itu akan tunduk setunduk-tunduknya kepada Kristus. Begitu. Ya, ini mau tanya. Ini kan Matius pasal 7 ini kan mengingatkan adanya nabi-nabi palsu dan pengajar-pengajar palsu. Sebetulnya apa sih kepentingan pengajar-pengajar palsu dan nabi-nabi palsu ini, Pak? Apa kepentingannya, Pak? Ya, kepentingannya namanya palsu kan berarti kan menyesatkan. Gitu. Ya, menyesatkan supaya orang tidak percaya yang benar. Begitu. Jadi supaya melenceng dari maunya Tuhan.
Jadi bisa nggak dikatakan Pak, misalkan orang ambil ayat Alkitab, kemudian ditafsirkan sendiri melenceng, ya kan? Bisa juga dikatakan penyesat Pak ya? Bisa, bisa katakan penyesat, tetapi tidak nabi. Oh, gitu. Jadi apa hukumannya penyesat ini Pak? Guru-guru palsu itu, iya. wah, itu kata Tuhan Yesus kan penyesatan harus ada. Celakalah yang mengadakannya. Kan begitu. Ya. Jadi kalau menyesatkan anak kecil, ya kan, itu lebih baik. Katanya apa? Batu kilangan diikat ke lehernya, dicemplungkan ke laut supaya nggak nambah sesatin orang. Nah, kalau begitu boleh nggak saya simpulkan paling nama ini menggenapkan perkataan Yesus? Ya, salah satu. Oh, salah satunya. Betul Pak. Ya. Ini menggenapkan perkataan Yesus Kristus. Ya. Pengajar palsu, kayak nama itu. Tapi kan kita ada di sini, untuk memberikan penjelasan supaya Pak Ainama yang Ya, kita betul, Pak. kasihi, Ya, betul Pak. yang kita cintai, biar bertobat. Amin. Kan begitu. Itu kerinduan kita Pak. Iya, iya. Dan yang mendengarkan pengajaran yang salah bisa diberikan atau mendapatkan pencerahan dan penjelasan kita. Diluruskan kembali ya. Diluruskan kembali. Mau ditambahkan lagi Pak Kurnia? Ya, biasanya orang itu begini, kalau di Bilangan 23 ayat 19. Bilangan? Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakah ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Nah, Allah bukan manusia sehingga dia apa? Berdusta. Berdusta ya. Ada yang bilang, oh nggak mungkin Tuhan jadi manusia. Kan Allah bukan manusia. Oh, ayat ini begitu ya Pak? Oh iya. Kan begitu. Jadi orang ngotot nggak mungkin nyebut Yesus Tuhan itu selamat. Gitu. Kan Allah bukan manusia. Allah bukan manusia. Katanya seperti itu. Nah, ayat ini kan Bilangan pasal 23 ayat 19. Ini bukan dimaksudkan bahwa Allah tidak akan jadi manusia, bukan begitu. Allah bukan manusia, Betul. sehingga dia itu tidak apa? Berdusta. Artinya begini, Allah itu tidak punya sifat negatif Seperti manusia. seperti manusia. Allah tidak berdosa. Tidak berdosa, bisa berdusta, kan Bisa gitu. Menyesal apa? Menyesal itu menyesalnya Salah gitu ya, Pak. Allah itu menyesal yang begini. Waduh, harusnya begini. Iya, karena salah ya. Karena bukan menyesal kayak kita maksudnya. Jadi Allah itu tidak punya sifat-sifat kelemahan-kelemahan manusia yang negatif begitu. Menyesal karena salah ambil keputusan. Kalau kita kan menyesal karena perbuatan kita. Kalau kita kan menyesal karena perbuatan keputusan kita. kita. Iya. Kalau Allah itu di dalam Kejadian pasal 6 itu kan menyesal menciptakan manusia yang jahat itu bukan menyesal atas keputusannya. Menyesal atas keputusan manusia. Keputusannya manusia. Karena Allah menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Betul. Dan Allah menyesal kenapa dengan kehendak bebas yang diberikan Allah, manusia mengambil keputusan lebih percaya kepada iblis atau melawan Allah daripada menurut kepada Allah. Menyesalnya begitu ya Pak? Ya, jadi penyesalan Allah, penyesalan keputusan manusia. Kalau kita itu penyesalan terhadap keputusan kita sendiri. Gitu. Nah, Allah bukan seperti kita. Iya. Seperti itu maksudnya. Iya. Jadi Nah, ayat ini Allah bukanlah manusia, bukan memberi penjelasan bahwa Allah tidak akan menjadi manusia gitu ya. Bukan begitu. Iya. Karena apa? Karena kan memang dijanjikan sendiri. Dia akan dilahirkan, Mesias kan dilahirkan. Gitu. Nah, jadi kalau dia menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Seandainya manusia tidak jatuh ke dalam dosa, tidak perlu Allah menjadi manusia untuk apa? Kan gitu. Kan sudah ada interaksi yang harmonis antara Allah di Taman Eden itu kan sebelum jatuh ke dalam dosa. Tidak ada pemisah antara Allah dan manusia, begitu. Setelah ada dosa, ada pemisah dan ini harus diselesaikan. Dan penyelesaiannya adalah dengan hukuman. Maka harus ada juru selamat untuk menggantikan hukuman dosa manusia. Ya. Maka justru yang
boleh selamat. Yang akan selamat adalah Orang yang menyebut Yesus Yang Tuhan. berseru-seru Yang nama berseru. Tuhan, tapi dengan pertobatan. dengan pertobatan. Karena keluar dari dalam hati. Berarti intinya kalau dari dengar penjelasan Pak Gembala Kurnia, apa yang dinyatakan oleh justru Pak Kainama itu bertolak belakang sebenarnya dengan arti atau makna sebenarnya ayat tersebut gitu ya Pak ya. Betul. 180 derajat berbeda gitu ya. Dan jadi Allah tidak Tuhan Yesus tidak pernah melarang gitu ya untuk kita sebagai orang Kristen terkhususkan ya menyebut dia Tuhan ya. Malah harus menyebut Yesus itu Tuhan dengan pengertian yang benar. Sehingga kalau manusia menyebut Yesus dengan pengertian benar, dia itu Tuhan yang sudah mati, dikubur dan bangkit untuk segala dosa kita, maka kita pun pasti akan menjauhi dosa, kita pun pasti akan menjauhi kejahatan. Amin. Amin. Jadi begini nih, sedikit saya tambahkan ini. Ini ada seorang pakar teolog begini. Ini pakar teolog nggak perlu saya sebutkan namanya. Hati-hati dengan Alkitab. Alkitab ini penuh nubuatan. Ada nubuatan yang positif dan ada nubuatan yang negatif. Ini saya ingatkan kepada pemirsa, jangan menggenapkan nubuatan yang negatif. Dan genapkanlah nubuatan yang positif supaya Anda bisa selamat. Itu saja tambahkan. Ada yang perlu ditambahkan lagi? Baik. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, cukup panjang tadi obrolan kami ini menjelaskan tentang bagaimana pemahaman pakai nama yang sebenarnya lucu-lucu sedap. Nah, saya bilang lucu-lucu sedap karena memang kenapa saya sebut lucu, karena melenceng jauh, sedap untuk dibicarakan. Gitu. Itu maksudnya. Nah, jadi gini, saudara, Anda tidak perlu sanksi lagi bahwa Anda harus yakin Alkitab adalah satu-satunya firman Allah, di mana segala tulisan yang menyebutkan Yesus adalah Tuhan itu bersumber dari rasul-rasul yang menulis Alkitab itu sendiri yang diilhami oleh Roh Kudus, di mana mereka adalah saksi yang masih hidup di zaman itu. Amin. Dan mereka tidak lagi diragukan, dan orang banyak mengaminkan iman mereka. Dan yang lebih herannya lagi adalah mereka bahkan rela mati demi mempertahankan kebenaran itu. Lalu Anda mau pilih yang bagaimana? Anda lebih memilih pernyataan yang seperti Pak Kainama yang menentang ketuhanan Yesus itu sendiri, atau Anda beriman kepada rasul-rasul yang menjadi saksi iman, di mana mereka menyaksikan bagaimana Tuhan yang menjadi manusia datang ke dalam dunia, Disalib. menjadi manusia, hidup menderita, rela mati demi dosa dunia, demi dosa saya, demi dosa Pak Yus, Saudara Joshua, Pak Kurnia, bahkan demi dosa Anda. Karena ditanggung adalah segala dosa dunia, terhitung adalah dosa saya. Mana Anda yang perlu percaya? Percaya kepada penjelasan Pak Kainama atau percaya kepada Alkitab yang satu-satunya firman Allah? Berhikmatlah. Karena selama masih Anda hidup, berarti Tuhan masih memberikan peluang atau kesempatan untuk Anda segera bertobat, segera sadar, dan terima kebenaran. Karena hanya kebenaran di dalam Yesus saja yang mampu memerdekakan Anda dari segala dosa. Dan Anda pasti, saya bilang, pasti masuk surga. Amin. 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 Jadi siapa saja yang menyebut Yesus adalah Tuhan yang keluar dari hatinya karena dia percaya dan bertobat, pasti akan diselamatkan. Amin. Baik Pak Kurnia, sebenarnya saya kepengen 3 jam ini ngobrol. Tapi memang waktulah yang membatasi kita. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Amin. Jadi inilah moto kami, dan saya berharap lewat acara podcast kami malam hari ini Anda bisa menyaksikan dari awal sampai akhir video tanpa di skip, supaya Anda mengerti dengan betul penjelasan yang tadi sudah diuraikan dan Anda tidak salah pemahaman, sehingga Anda bisa mendapatkan pemahaman yang benar dan jiwa Anda diselamatkan. Baik, selamat malam Pak Yusias, malam Saudara Joshua, dan selamat malam Pak Gembala Kurnia. Terima kasih sudah melayani kami dan memberikan begitu banyak pencerahan terhadap kami semua yang ada di tempat ini. Demikian juga dengan mereka yang menyaksikan siaran ini. Saya meminta kesediaan Joshua untuk pimpin dalam doa sebelum kita menutup. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas kebaikan-Mu pada hari ini. Kami kembali lagi
dapat membahas suatu topik yang justru kerinduan kami sebenarnya hanya untuk meluruskan kembali pandangan yang benar tentang ayat-ayat firman Tuhan yang Amin. mungkin sudah disalah pahami atau salah mengerti, bahkan disalah ajarkan oleh orang-orang tertentu. Tuhan tolong kiranya apa yang sudah diberitakan pada saat ini dapat memberikan pencerahan kembali dan meluruskan kembali setiap orang yang mungkin sudah hampir tersesatkan oleh pandangan-pandangan yang salah, dan oleh pengajaran-pengajaran yang sudah menyesatkan. Biarlah ini boleh justru menjadi obat bagi mereka sehingga mereka kembali kepada jalan-Mu yang benar. Amin. Dan kami juga berdoa juga kiranya terus melalui podcast kebenaran ini banyak orang diselamatkan ya Bapak. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, pujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kalau Anda merasa diberkati lewat siaran ini, Anda bisa like videonya, Anda bisa share, dan jangan lupa untuk subscribe. Ya, Jika ada pertanyaan, diingatkan lagi. Jika ada pertanyaan, Anda boleh ketik di bawah kolom komentar. Mungkin kami bisa memberikan respon yang baik. Dan kami berharap lewat apa yang kami lakukan malam ini, Anda bisa mendapatkan kebenaran. Terima kasih Pak Yus, Pak Kurnia, Joshua. Selamat malam dan akhirnya salam Maranatha.